Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Selamat mengikuti. Selamat malam Indonesia, selamat malam Smart Listener di seluruh pelosok Nusantara. Ini hari pertama berpuasa untuk Anda kaum muslimin dan muslimah. Selamat berbuka bagi Anda yang mungkin baru sempat berbuka walaupun mungkin aktivitas Anda begitu padat ya. Tetapi kita akan temani Anda dengan beragam informasi program yang menarik, yang menginspirasi dan tentunya juga motivasi. Salah satunya di program Smart Enterprise kali ini. Nah, banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendapatkan pendidikan secara akademisi dari mancanegara luar negeri, sebutlah USA mungkin, atau Jerman, bahkan Australia, dan juga negara-negara Eropa lainnya. Dengan harapan mereka mampu mengkontribusikan apa yang mereka dapatkan di dunia pendidikan tersebut kepada bisnisnya masing-masing. Walaupun nyata hal itu adanya. Tetapi yang paling menarik hari ini dari narasumber saya, beliau pernah berkuliah atau berpendidikan akademisi di USA. Kok bisa menjadi seorang, saya katakannya pengusaha makanan tradisional Indonesia, yaitu peyek. Ya, mungkin Anda pernah kenal peyek nyai, atau Anda bagian dari reseller peyek nyai juga. Karena konon kabarnya ini sudah merambah menjadi reseller. Yuk, kita kenalan langsung dan sekaligus belajar dari kisah sukses seorang Yesi Kalisa yang sudah bergabung bersama dengan kami di virtual meeting kita kali ini. Selamat malam, Mbak Yesi. Halo, selamat malam. Salam kenal Mbak Yesi. Salam kenal juga. Terima kasih. Gimana sehat ya Mbak Yesi ya? Sehat. Mbak Yesi, nggak kangen lagi ke Amrik untuk belajar? Kangen sih, tapi karena udah buka bisnis di sini, jadi lebih banyak tanggung jawabnya, udah nggak bisa jalan-jalan lagi. Tapi menikmati ya hasil dari bisnis ini ya Mbak Yesi ya? Iya, lumayan lah. Oke, wah ini ada kata lumayan berarti pencapaiannya belum maksimal nih Mbak Yesi ya. Bapak kan harus terus menjadi yang terbaik Mbak Yesi ya. Ya, Oke, karena kan memang baru mulai 3 tahun gitu kan. ya, Jadi oke, pasti oke. banyak perkembangannya. Ya, betul sekali. Itulah kalau orang yang ingin sukses tuh pasti akan haus pencapaian terus. Dan itu memang wajar adanya. Mbak Yesi, kalau mungkin smart business yang udah nggak asing dengan peyek nyai, ini kan rasanya juga oke, kualitas terjaga, higienis juga. Bahkan saya dengar-dengar katanya bagi para, saya bahasakan pekerja ya, yang tergabung di peyek nyai ini ketika mereka ingin melakukan aktivitas pekerjaan tuh harus masuk ruang steril dulu, agar hasilnya juga bisa lebih steril. Itu benar nggak sih sebenarnya Mbak Yesi? Benar sih, memang awal bikin kan dari rumahan, tapi kenapa Ya. sekarang seperti itu? Karena kan sudah saya sangat seriusin, karena memang ke depannya banyak em, banyak tujuannya gitu. Seperti misalnya saya mau sport, terus mau mencapai level nasional, dan Oke. dari itu saya ambil sertifikat BPOM, dan untuk dapat Ah, BPOM sendiri itu memang udah ada standarnya. oke, baik-baik. Ditahan dulu ya informasi itu ya, karena kita perlu tahu juga nih Mbak Yasi. Sebenarnya kalau pelaku UMKM, khususnya bisnis rumahan yang ingin go global, itu kan prosesnya nggak ringan, terbilang cukup berat, butuh komitmen, butuh konsistensi, butuh feel gitu loh untuk melakukannya. Tapi kita kenalan dulu deh, sosok seorang Jessica Lisa ini apa dan bagaimana sih? Boleh nggak cerita sedikit di 5 menit pertama ini? Silakan Mbak Yesi. Jadi lebih ke background atau ke orangnya gimana? Boleh, lebih ke background, ke personalnya juga boleh. Oke, kalau background aku itu memang dulu kuliahnya itu kan di Amerika, di UCLA, yaitu University of Oke. Mhm, California. mhm. Dan aku sendiri tuh dulu nggak ada sama sekali di dunia ekonomi lah. Lebih ngambil tuh keuangan, yaitu ekonomi akuntansi. Tapi Oke. emang aku orangnya tuh hobi banget kuliner gitu. Dan Mhm, mhm. kalau misal dulu kalau misalnya emang aku bikin bisnis, ini pasti ada di dunia F&B nih. Dan akhirnya bener lah kayak gitu. Hahaha. Itu udah mulai terpikirkan sejak tahun berapa Mbak Yesi? Semenjak tahun 2000, untuk yang peyek ini sih semenjak COVID, Oh, semenjak 2020. heeh. Tapi emang basically-nya Mbak Yesi ini suka cemilan ya? Bener, suka nyemil. Pokoknya Heeh. suka nyoba-nyobain makanan baru sih. Iya, iya. Kenapa harus peyek yang jadi pilihan bisnisnya? Tuh awalnya gimana? Apakah sempat jajan dulu peyek, terus tiba-tiba, wah enak nih kayaknya nih, tapi gue bisa bikin yang lebih enak dari ini. Kan ada orang yang termotivasi dari hal itu kan Mbak Yesi ya? Nah Ya, gimana ceritanya? kalau background aku kan emang tadi nggak ada sama sekali dunia F&B kan. Dulu emang uninya kan ambil apa, akuntansi. Heeh, Jadi heeh. awalnya itu memang em, aku buka coffee shop sama cafe kecil-kecilan lah. Oh, oke. Dan
pada saat itu kepentok corona karena kan pas Hmm. corona pemerintah tuh suruh kita semua tutup, ada PPKM untuk beberapa bulan kan. Hmm. Itu karyawan saya sendiri itu jadi bingung mau dikemanain karena kan Hmm. kalau misalnya coffee shop itu orang itu tendensinya untuk datang ke toko offline-nya. Jadi Betul. sangat sepi pada saat itu. Nah, kebetulan sebelumnya emang aku tuh udah bikin eh, apa PO rempeyek karena dari dulu Ah, di rumah kan bikin rempeyek lah. ah, ah, Terus ah. kerabat-kerabat tuh pada suka. Jadi Hmm. pada nungguin kapan bikin PO lagi. Nah, Oke. karena karyawan ini banyak yang nganggur, aku Ah, nggak mulai offin tuh satu karyawan pun. Jadi ah, ah. mereka fokus ke bisnis peyek aku ini. Ah, oke, oke. Gitu. Dan pada Berarti, saat itu hmm, memang eh, bisnis online kan sangat booming kan. betul, betul. Ya, dan jadi peyek aku itu sangat booming pas itu. Oke, oke. Jadi awal pertama kali bikin peye itu, maksud saya mencoba bikin sendiri itu emang dari apa kecintaan akan peye kah? Kan snack tuh banyak ya sebenarnya Mbak Yesi ya. Kok Nah, jatuh cintanya sama peye gitu sampai digeluti dan hingga booming sampai sekarangnya tuh gimana ceritanya awalnya? oh, eh, emang karena kita tuh di rumah kan selalu ada sedia peyek, selalu buat di rumah. Kalau Oh, misalnya orang yang bertamu ke rumahku itu selalu ah, nyemilnya rempeyek dan mereka akhirnya suka ah, banget setiap kali kalau misalnya ke rumah ada peyek nggak ada peyek nggak jadi oh, mereka gitu. kayak lebih suka peyeknya daripada bertamunya itu loh. Tapi dulu belum belum pernah terpikir untuk dijual ya. Mungkin maksudnya dijual secara profesional ya dengan ada packagingnya, quality checknya segala macam belum ya. Baru sekedar bikin terus disuguhin ke tamu-tamu yang datang dan mereka komennya juga enak, positif gitu ya Mbak Yesi ya. Ya benar, dan Mm-mm. akhirnya dari situ mulai PO lah, kita belum produksi setiap hari gitu. Oh, jadi paid by order dulu baru dikirimkan gitu. Ya benar. Itu tertrigger sama statement siapa kira-kira? Biasanya kan orang bilang, enak nih, ini bikinan siapa? Bikinan saya. Oh enak nih, kenapa nggak coba jual aja? Ada yang pernah nyeletuk kayak begitu nggak Mbak Yesi? Nyelutuk kayak gitu nggak ada, tapi Ah, kebanyakan misalnya kayak mereka kapan bikin peyek lagi, tapi ah, gue nggak enak kalau misalnya ketagihan minta, kan nggak enak tuh, jadi mereka gue bayar aja kayak gitu. padahal secara rasa enak ya, cuman malu aja buat ngomongnya mungkin ya. Benar. Oke, Besi kita tahan sebentar ya. Ini baru kisah asalnya saja seorang apa namanya satu-satunya brand Indonesia yang dagangnya peyek, kemudian juga mendapatkan kesempatan untuk go global. Wah, ini jarang banget. Kita perlu belajar dari hal ini. Siapa tahu banyak ilmu yang bisa diduplikasi. Oke, kita break sebentar. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, sesi kedua. Saya akan coba bahas lebih detail tentang bagaimana sebetulnya proses secara internalnya pembuatan peyek itu. Walaupun mungkin kalau ada resepi yang kira-kira harus ditahan, nggak mau diekspos, silakan Mbak Yesi ya. Karena belajar dikit deh dari proses buat payanya itu gimana, ada rasa apa saja dan juga jenisnya. Terus proses yang paling penting nih Mbak Yesi, kan setiap orang yang berbisnis rumahan itu kan kepengennya mereka tuh well known as a global gitu ya, diketahui banyak orang, bisa pesan di marketplace kah segala macam. Nah itu kan tidak harus begitu saja, tetapi ada proses untuk BPOM-nya, halal MUI-nya, sertifikasi ini dan itu. Nah, gimana sih caranya? Nanti pelan-pelan mohon izin ke Mbak Yesi untuk menceritakan hal itu. Kita undang Anda berinteraksi silakan di 0812 11 12 959. Dan kami juga live di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda bisa saksikan kami di YouTube Smart FM dan jangan lupa like dan subscribe. Mbak Yesi kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Mana yang Anda pilih? Yang biasa saja atau yang berkualitas? Jawabannya pasti yang berkualitas. Yang berkualitas bukan hanya sekedar yang terkenal atau populer, bukan pula yang terkuat atau tercepat, dan bukan pula karena semata usia. Berkualitas juga bicara soal isi yang menginspirasi. Smart FM hadir dengan berbagai program yang menginspirasi. Smart FM bukan hanya didengarkan di Indonesia, tapi di berbagai negara di dunia. Smart FM bukan hanya disimak di udara, tetapi juga disapa di media sosial. Pastikan Anda memilih Smart FM, media berkualitas, karena isinya menginspirasi. Menjadi sahabat di tengah persaingan yang menggila. Kami siap melayani Anda agar produk dan jasa Anda menjadi pilihan yang utama.
Segera hubungi kami di 021 633 7783. Smart FM, Business and Inspiration. Kalau mindset memang dari awal saya sih suka sekali yang namanya belajar. Dengarkan podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube Radio Smart FM. Yuk kita saling mengingatkan diri, yuk kita saling self-correction. Dapatkan info terkini, bincang bisnis dan karir, serta inspirasi dari smart people hanya untuk Anda. Kita itu membutuhkan validasi atau membutuhkan bahwa kita itu sama dengan orang lain gitu. Kalau si A, iya temanku ini melakukan, saya kok nggak melakukan, itu berarti itu salah satu penyakit FOMO. Podcast Smart Inspiration di Spotify dan YouTube channel Radio Smart FM. ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Kalisa, beliau adalah owner dari PY Nyai ya. Nah, mungkin ini bagi Anda yang baru bergabung, PY Nyai ini menjadi brand perempeyek pertama dan satu-satunya di Indonesia yang berhasil mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM pada tahun 2022 lalu. Bahkan Mbak Yesi sendiri mengatakan kalau bicara legalitas itu kan hal terpenting untuk bisa mengembangkan sebuah usaha. Ada trust yang sudah dijaminkan gitu loh. Bahkan PY-nya ini punya visi misi yang jauh ke depan, ingin membawa snack khas Indonesia ini bisa go global. Amin. Kita doakan ya biar lancar terus rezekinya ya. Tapi begini Mbak Yesi. Oh ya, kami ingatkan lagi buat Anda yang mau berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Atau Anda bisa berinteraksi di kanal YouTube Smart FM. Nanti kita akan coba bahas pertanyaan Anda. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Smart FM ya. Baik Mbak Yesi, kalau bicara masalah usaha, itu kan dimulai dari kecintaan. Bahkan ini kita perlu disclaimer dulu ya. Jangan mentang-mentang kisah sukses seorang itu yang tadinya tidak berhubungan dengan apapun juga, tetapi dia mendapatkan sukses di bidang tertentu karena kecintaannya. Enggak juga, cinta boleh. Tapi kalau misalnya enggak ditekuni juga percuma ya Mbak Yesi ya. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Setuju gitu ya. Jadi kalau Anda kuliah dimanapun, tiba-tiba kok saya kan lebih suka melakukan aktivitas bikin kue misalnya, atau bikin cemilan, mau diseriusin juga boleh, asal tahu ilmunya. Nah, Pak Tung juga pernah bilang begitu tuh, kalau kegiatan apapun tahu ilmunya itu akan enak, apalagi mungkin paham tentang esensinya. Nah, Mbak, 2018 mulai pertama kali bikin, teman-teman yang nyobain sampai akhirnya keluar celetukan, kok nggak bikin peyek, bikin deh, bahasanya nih ya, gue bayarin deh bikin, yang penting gue bisa nyobain peyeknya. Setidaknya itu kan ada pengakuan rasa yang enak dari peyek tersebut sehingga ada istilah nagih gitu ya Mbak ya. Nah dari situkah mungkin awal pemicu terjadinya sistem bisnis yang sudah mulai digeluti atau bagaimana Mbak Yesi? Dalam artian mau bikin masif untuk dijual secara komersial ya Mbak Yesi ya? Iya, jadi kenapa saya kepikiran untuk bikin bisnis rempeyek ini kan memang ternyata tuh demand-nya ada gitu kan. Dan akhirnya pada saat awal COVID itu tahun 2020 April, online shop itu sangat booming. Mungkin karena pemerintah tuh mengharuskan kita kan di rumah aja. Mungkin orang tuh belanjanya online kan. Nah pada saat itu saya fokusin di online-nya, saya bagusin toko online-nya, terus saya e-commerce-nya, dan akhirnya booming tuh.
banyak yang order dan di rumah tuh udah nggak bisa lagi menampung. Jadi kenapa saya pindah ke tempat yang lebih besar, hanya banyak karyawan, karena untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih banyak gitu. Oke. Berdasarkan hukum ekonomi ya, ada permintaan, ada supply dan juga demand ya di sana ya. Nah, Benar. terus kan itu berarti ketika awal pertama kali, apakah sudah mulai ada sertifikasi BPOM dan halal MUI atau belum? Tapi udah Belum, coba jual? Oh, belum ya? belum. Jadi memang awalnya itu kan di rumah, jadi izinnya hanya PIRT. Kalau PIRT itu kan memang lebih gampang ya dapetnya untuk untuk legal untuk dijual di mana-mana. Oke. Dan untuk jual di e-commerce itu, makanan itu sangat penting kalau mempunyai izin legalnya. Karena kalau misalnya nggak ada izinnya kan ya istilahnya ilegal lah. Itu Iya. nggak boleh gitu kan. Dan memang izin BPOM itu lebih susah dari PIRT untuk mendapatnya. Oke. Boleh nggak Mbak di-sharing Mbak, bagaimana sih sebetulnya rules-nya agar semua para pelaku UMKM, ini belajar dari Mbak Yesi ya, itu Ya. bisa dapat izin BPOM, ada sertifikasi halal MUI-nya. Nah, itu step by step-nya gimana sih Mbak? Oke, untuk dapat izin BPOM-nya itu sebenarnya gini, kalau misalnya makanan yang resiko rendah itu PIRT aja udah cukup untuk masuk ke pasar Indonesia. Tapi kenapa rempeyek saya ini saya izinin mendapatkan izin BPOM itu karena tujuannya untuk mencakup semua kalangan nasional dan internasional juga kan. Dan untuk mendapat izin BPOM ini, yang pertama itu tempatnya memang harus sesuai standar BPOM. Jadi ketika karyawannya masuk, itu alurnya harus jelas. Baku, semua harus jelas. Kenapa? Tadi ruangannya saya buatnya banyak. Jadi karyawannya harus ganti baju dulu, karena kan kalau dari luar itu tidak steril. Jadi ada prosedurnya gitu untuk memasuki ruangan produksi. Bahan bakunya pun kita nggak bisa sembarangan. Jadi yang kita daftarin ke BPOM, misalnya kan untuk mendaftar BPOM itu kita harus cantumin bahan baku apa aja. Seperti minyak kita harus pakai brand ini, ya harus tetap pakai brand itu, nggak bisa ganti-ganti. Kadang kan minyak kan suka naik turun gitu kan. Betul. Dan kalau misalnya naik turun, kita nyari nih brand mana yang lebih murah. Nah itu nggak bisa kalau di BPOM. Jadi kenapa memang PP-nya lebih mahal. Nah, itu dari sisi pelaksanaan, dari sisi teknisnya. Kalau untuk pelaksanaannya bagaimana? Kan ada campurannya sekian gitu loh. Jumlah air sekian, tepungnya sekian, kacangnya juga sekian. Itu dicantumin juga proses pembuatannya. Iya, jadi memang saat daftar BPOM itu kita harus kasih tahu bahan baku yang kita pakai apa aja dan kita dapat bahan baku ini dari mana. Harus kasih tahu semua suppliernya. Dan untuk gramasi juga. Dan bikin mahal itu sebenarnya lebih ke laboratoriumnya sih. Jadi memang ada laboratory check juga ya? ya, jadi memang kalau BPOM harus tiap tahun itu produk kita harus kasih sampel ke laboratorium dan akan diaudit ulang seperti itu. Oh, setiap tahun. Oh, ini untuk konsistensi dari komitmennya usaha ya, tentang kualitas dari kebersihan dan juga kesehatan bahan bakunya ya. Ya. Oke. Nah, setelah itu udah dapat BPOM. Jadi mana dulu nih yang didapetin? BPOM dulu apa sertifikasi halal MUI? Jadi BPOM dulu, karena kan BPOM paling penting kan, karena kan untuk jualan kita butuh izin. Kalau memang sertifikat halal itu kan sebenarnya opsional, tapi saya dengar memang di tahun 2024 pemerintah tuh mengharuskan semua makanan yang dijual ke pasar itu halal. Tapi kan sebelumnya kan belum. Kalau saat sekarang itu lebih ke optional sih. Oke, berarti durasinya berapa lama Mbak? Setelah daftarkan BPOM, tiba-tiba kan harus ada pengakuan halal nih, makanan ini sebenarnya tidak mengandung unsur-unsur yang gimana-gimana gitu ya. Baru terpikir ya untuk mendaftarkan sertifikasi halal MUI ya? Iya, karena yang saya sadar dengan pasar Indonesia, itu mereka banyak banget yang membeli produk kalau produk itu halal. Kalau nggak halal mereka nggak mau gitu loh. Karena kan memang kita negaranya memang kebanyakan orang Muslim, jadi mungkin mereka lebih feel safe kalau misalnya ada sertifikat halalnya.
Iya, iya. Karena memang ternyata di mancanegara sana juga kalau ada sertifikasi halalnya, ya mereka juga yakin ya. Yang pertama dari sisi higienitasnya, kemudian dari hulu ke hingga ke hilirnya itu bersih dan terjamin gitu ya. Total ada berapa sekarang Mbak timnya yang di belakang layar suksesnya P Nyai ini? Oke, karena sekarang kita masih fokusnya di online, karena kan memang kepentok COVID kan, jadi Ya. memang tahun ini lagi bikin toko offline-nya. Mhm. Jadi sekarang yang diproduksinya itu baru 20-an orang, Oke. tapi untuk bahan baku sendiri kita banyak yang outsource juga gitu. Jadi Ah. kacang kan memang harus potong, itu saya Mhm. outsource. Mhm. Dan back office-nya yang bagian sales, lalu admin keuangan, itu ada lagi beda divisi seperti itu. Oke, baik. By the way, kenapa harus Nyai sih namanya? Oh, Emang ada apa dengan Nyai itu sendiri? Saya belum nanya hal ini nih. Gimana, Mbak? jadi Nyai itu kan sebenarnya artinya nyonya kan dalam bahasa Ah, Jawa. ya, Dan ya. memang resep ini kan udah turun menurun yang tadi saya bilang Ah, udah ada di rumah dari dulu dan ini resep nyonya. ah, 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 ah. Apa nama yang kejawa-jawaan, Ah, ah. tapi karena ibu saya tuh dipanggil nyonya kan kalau di rumah, jadi saya Oke. sambungin Nyai dengan nyonya gitu. Oh, jadi ada berkah dari orang tua juga gitu ya, menggunakan nama ini ya. By the way, selama melakukan aktivitas online ini, pangsa pasarnya bagaimana kira-kira, Mbak? Apakah pembelinya itu hanya sekitaran Indonesia saja atau sudah go global? Kan 2 sertifikasi udah didapetin nih. Setidaknya mancanegara kan bisalah terjangkau. Visi misinya kan go global ya. Gimana responnya? Nah, kalau untuk nasional sih maksudnya dari yang bisa dijangkau kurir itu kita bisa kirim. Kalau Oke. misalnya untuk luar negeri sendiri udah ada beberapa resellernya Mhm. dan itu saya ngasih harganya tuh lebih kayak harga bulk gitu, kayak maksudnya harga Oke. reseller gitu. Mhm. Mereka yang atur legalitasnya untuk ekspor, Mhm. tapi Mhm. untuk resmi ke supermarket sih sekarang belum. Maksudnya supermarket Mhm. di luar negeri, tapi Mhm. lagi mau proses sih. Wow, ini bisnis semakin menanjak ya. Oke, kita doakanlah bisa sukses terus ya. Oke, Mbak, kita akan break sebentar, tapi saya coba teasing dulu pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita, di kanal YouTube Spot FM. Yang pertama dari Hilmi Aunu, apa istimewanya peyek Nyai? Nanti dijawab ya, Mbak ya. Kemudian ada Pak Julham Wijaya. Selamat malam Mas Daril dan juga Mbak Yesi. Bagaimana Mbak Yesi merespon komplain para customer dan solusi apa yang bisa diberikan? Apakah ada kompensasi atau hal yang lainnya? Oke, gitu. Baik. Oke, ini ada yang absen. Hafiz Rahman, nasi bakar RHF dari Adiwerna Kabupaten Tegal hadir. Baik, terima kasih. Belajar ya sama-sama ya untuk bisa sukses ya. 3 pertanyaan kita simpan, nanti boleh dijawab di sesi berikutnya ya, Mbak Yesi. Mau minum, makan, silakan. Nanti kita kembali lagi setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Bila 5,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat siang. Smart FM Business and Inspiration, Maria Delsa hadir. Pagi, siang, dan malam. Jangan merasa kesepian karena Smart FM akan hadir menemani Anda sepanjang hari ini dengan ragam informasi dan juga lagu pilihan spesial untuk Anda. Smart FM hadir menemani perjalanan Anda. Dengan jangkauan yang lebih luas, Smart FM bisa Anda dengarkan melalui stream web di radiosmartfm.com dan aplikasi Joox Music. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of KG Radio Network. Simak talk show inspiratif di setiap Kamis dan Jumat, mulai dari jam 7 pagi waktu Indonesia Barat atau jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Dimulai dengan Smart Emotion di tiap Kamis. Bahwa kita menggunakan itu dan jas hujan emosi ini adalah jas hujan yang akan melindungi Anda dari berbagai situasi kondisi yang bikin emosian. Dan Smart Happiness di Jumat pagi. Inti dari semuanya itu kan adalah bagaimana kita bisa menghayati kehidupan ini gitu. Hidup yang berada dalam kendali kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut?
Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise from USA to PY Nyai. Ya, ini baru terjawab, ternyata Nyai itu based on nama orang tua atau panggilan dari Ibunda Mbak Yesi Kalisa ya. Wah, ada keberkahan nih melibatkan peran orang tua dalam menjalankan bisnisnya. Oke, Mbak Yesi, seperti yang sudah sampaikan tadi di awal, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, mungkin boleh kita sikapi. Yang pertama tadi Mbak dari Pak Hilmi Aunu, Bapak atau Ibu ya, ini apa istimewanya peyek Nyai ini Mbak Yesi? Silakan. Oke, jadi itu banyak banget pertanyaan. Kok rempeyek dijual harganya lebih mahal dari yang lain? Padahal kan sebenarnya bisa lebih murah kan, gitu. Tapi yang saya bisa jawab di sini, yang pasti pertama kan dari rasa. Memang banyak banget orang yang produksi peyek itu di mana-mana. Tapi kan rasanya pasti variasi kan, dan itu memang pilihan, tapi memang kita selalu R&D dan inovasi dan selalu dengerin pangsa pasar kita. Jadi kita selalu trying our best gitu, kayak memberikan rasa yang terbaik yang memang bisa diterima di masyarakat. Dan yang kedua itu memang dari kualitas. Jadi seperti yang udah diketahuin, kita itu kan udah sertifikat BPOM, dan itu salah satu jaminan kualitas kan, dari sisi kebersihannya, lalu bahan bakunya. Karena kan kalau misalnya BPOM itu memang ada audit dari laboratorium, dan kadang-kadang mereka juga bisa sidak secara dadakan gitu. Oh, Ya. di rumah produksinya itu bisa sidak dadakan? Ya, sering. Jadi setiap berapa bulan sekali mereka memang ngecek kualitasnya gitu. Dan dari sisi bahan baku juga memang HPP yang kita pakai itu lebih dari HPP rempeyek lainnya gitu. Karena contoh misalnya minyak, kita pakai yang terbaik gitu. Jadi memang setiap bikin berapa batch peyek, kita akan selalu ganti. Jadi memang HPP-nya memang lebih mahal gitu. Ya, untuk mempertahankan kualitas gitu ya. Karena kalau pakai minyak terus-terusan juga percuma ya. Ya. Oke, nggak bagus nanti rasanya. Baik, semoga terjawab Mas Hilmi Aunu. Pak Julham menanyakan begini, bagaimana Mbak Yesi merespon komplain para customer dan solusi apa yang bisa diberikan? Apakah ada kompensasi atau hal yang lainnya? Terima kasih. Gimana Mbak Yesi? Ini sebenarnya sih tergantung komplain apa gitu ya. Tapi sering saya dapati itu mungkin kalau misalnya peyek dikirim itu kan rentan hancur. Betul. Setelah sampai ke mereka tuh suka hancur gitu. Jadi, saya selalu kasih tahu ke semua karyawan saya, memang walaupun kita sudah tulis di deskripsi dan sudah mengingatkan customer, Kak ini ada resiko hancur kalau misalnya dikirim kurir, karena kan produk yang kita sudah kasih ke kurir kita udah nggak bisa, udah di luar tanggung jawab kita udah nggak bisa pantau. Walaupun memang kita kasih stiker fragile atau atau ya tulis mudah hancur gitu. Kalau misalnya memang customer-nya bilang nggak masalah, berarti ya udah kita kirim. Tapi kalau misalnya memang customer-nya masalah, kita akan ingatkan gitu. Jadi untuk minimize komplain lah. Tapi kalau misalnya komplainnya tentang rasa atau kan peyek memang manual kan buatnya. Kadang-kadang mungkin dari warna itu bisa
beda sama batch yang sebelumnya dia beli. Itu Mm-mm. ganti kalau misalnya memang mereka tidak setuju gitu. Oh, berarti sorry, saya potong sedikit. Berarti kalau secara teknis pembuatan itu ada apa selain gramasi, ada derajat Celcius panasnya minyak ya untuk bisa mempertahankan warna dibandingkan dengan batch sebelumnya ya, Mbak Yesi, atau bagaimana secara teknisnya? Kalau misalnya pembuatan sih masih tradisional gitu. Oh, oke. Memang nggak pakai temperatur, tapi memang yang orang masak itu saya latih sampai benar-benar mahir untuk bisa melihatnya. Tapi kan terkadang dari bahan bakunya seperti kacang tanah, misalnya ada juga kedelai hitam, itu kan bisa mempengaruhi tepung adonannya. Jadi, rasanya memang nggak ada masalah, Oke. dari bahan bakunya aja seperti itu. Oh, baik. Ngomong-ngomong, apa varian yang masih terus diproduksi sampai dengan saat ini? Kalau sekarang kita sudah ada 6 rasa, tanah, lalu kacang hijau, teri Medan, udang rebon, teri cabai rawit, sama satu lagi yang belum kesebut apa ya tadi? Apa? Kacang tanah, teri Medan, cabai rawit, terus apa lagi? Udang Kedelai hitam rebon. udah, kacang hijau. Ya, kacang hijau ada. Sampai tahu loh ini. Berarti ada 6 varian rasa. Ya biasanya yang the most haunted itu yang mana? Yang favorite banget para konsumen? Rempeyek kacang tanah itu best sellernya. Karena mungkin memang awamnya kan rempeyek kacang itu emang yang paling terkenal dari dulu kan. Tapi kita juga menyesuaikan keinginan pasar. Kak, kenapa nggak coba buat peyek ini, peyek itu? Jadi kita develop terus gitu, inovasi. Oke, baik. Ini kita akan coba kuliti habis-habisan ya, PE-nya ini ya. Mbak Yesi, saya ngelihat kalau di tampilannya, ini kan ada satu packaging atau kemasan yang, wah ini eye-catching banget gitu loh. Tampilannya itu nggak terlalu besar, kemudian juga ada warna-warna yang mungkin apakah ini color coding dari produknya, karena kacang hijau itu identik dengan agak-agak sedikit hijau, terus yang cabai rawit agak sedikit marun, teri Medan agak sedikit biru, dan sebagainya. Nah, untuk pengurusan packagingnya sendiri, ini mulai terpikir untuk bikin satu packaging khusus itu kapan? Apakah semenjak diregulasi BPOM mewajibkan adanya packaging, atau memang udah ada packaging dulu, baru diregistrasi ke BPOM, atau bagaimana? Oke, jadi gini, kan memang awal mula saya membuat bisnis ini kan dari UMKM. Ya. Nah, packagingnya itu masih pakai toples Mika. Dan ada yang besar juga itu toples Mika. Untuk izin BPOM, itu nggak masalah. Untuk packaging apapun nggak masalah gitu. Tapi ketika pasarnya makin luas, kan pasti saya ingin masukin misalnya ke supermarket yang besar. Lalu mungkin banyak distributor yang resmi, lebih banyak di luar kota. Banyakan dari mereka itu nggak mau kalau misalnya packagingnya itu tuh tipe UMKM yang masih kelihatan produknya. Karena kenapa? Karena kalau misalnya produk toples Mika itu rentan orang kalau misalnya lihat ada patah dikit aja nggak mau beli. Jadi resiko di mereka. Oh gitu. Kenapa sekarang saya bikin yang tertutup model pouch yang full print? Karena tujuannya untuk membedakan supermarket dengan toko oleh-oleh saya sendiri gitu. Oh, baik. Jadi itu ya pertimbangannya. Berapa gram masing-masing dari varian rasanya ini? Kalau sekarang yang pouch itu yang varian baru saya bikin yang tadi bilang itu 150 gram. Tapi yang kotak itu ada yang 200 gram. Kita bikin ada sampai 1,2 kilo. Oh, sampai maksimal satu pouch 1,2 kilo. Toples besar sih. Oh, toples besar. Oke, baik. Jadi semua varian rasa kalau by request ada yang mau pesan toples besar itu maksimal 1,2 kilo ya? Ya, benar. Ih, cukup banyak. Bisa berapa orang tuh yang makannya? Sendiri juga bisa kalau doyan nyemil ya? Iya, laku banget di pas lebaran justru. Kan Iya, itu dia. unggahan, terus ada ya banyak lah untuk ngumpul-ngumpul, buka puasa bareng gitu. Tapi kepikiran untuk apa namanya memperluas bisnis nggak atau ekspansi? Dalam artinya begini, mencoba mengkombinasikan paket hampers dari Peyek Nyai dengan varian rasanya, terus ada produk-produk lainnya dalam bentuk hampers gitu. Terpikir nggak? Atau mungkin di Lebaran tahun lalu udah sempat coba untuk melakukan hal itu sebagai bisnis baru? Kita memang selalu kalau ada hari besar itu kita selalu bikin hamper sih. Jadi misalnya Chinese New Year, Lebaran, orang memang mau kasih ke orang kan.
Iya, iya, iya. Jadi sesimpel mungkin gitu ya. Oke, baik. Mbak, boleh dibocorin nggak, Mbak? Kira-kira harga satu posnya 150 gram ya. Itu berapa? Starting dari berapa? Starting dari 28.000 hingga 38.000. 150 gram. Iya, itu yang 150 gram. Oh, terjangkau ya? Iya, karena kan itu memang untuk masuk ke supermarket seperti itu. Tapi kita ada yang toples paling besar itu paling mahal sekitar 225.000. 225.000 ya, tapi yang 1,2 kilo kan? Iya, benar. Ya kalau kalau saya pribadi ya bilangnya sih masih terjangkau. Ketimbang kita harus bikin kan berapa coba modalnya? Ini tinggal buka toplesnya terus nikmatin gitu lah. Ya worth it sih. Oke, Mbak, sedikit sebelum kita break, nanti di sesi keempat saya coba mau minta satu penjabaran tentang apa dan bagaimana yang perlu disikapi ya dari kompetitor ya. Karena kan pasti kalau setiap bidang usaha itu ada menghadapi kompetitor itu kan orang treatmentnya beda-beda gitu loh. Nah, termasuk nanti bagaimana hal yang bisa dilakukan. Kalau melihat dari tim yang bisa dibilang sedikit tapi masih bisa komit untuk melakukan bisnis ini, apa sih rahasianya? Apakah setiap hari itu ada apa ya, secara bisnis itu ada sesi motivasi yang disampaikan atau sesi remindering yang disampaikan oleh ownernya, kemudian sesi quality check dari setiap divisi masak kah, divisi bahan baku kah? Itu gimana secara internalnya agar komitmen dari rasa itu tetap terjaga, Mbak Yesi? Iya, memang rempeyek ini kan kita sangat bergantung sama SDM-nya. Dan karena kan memang makanan tradisional kita nggak bisa bergantung dengan mesin gitu kan. Dan manusia itu ada mood-nya. Kadang-kadang bisa bikin hari ini enak, besok. Jadi yang susah tuh memang menjaga konsistensi. Sama yang dilakukan itu harus selalu quality control. Gitu. Memang harus ada briefing terus sih. Gitu. Kita memang kasih tanggung jawab satu orang untuk tanggung jawab ke satu divisi. Jadi setiap divisi itu ada penanggung jawabnya. Jadi setiap divisi itu ada penanggung jawabnya yang mereka tuh betul-betul harus punya tanggung jawab penuh ya terhadap divisinya itu ya. Benar. Oke, berarti supervisinya berapa orang kalau boleh tahu secara teknis di timnya? Kita kan memang beda-beda kode produksi seperti itu kan. Memang POM dan harus ada kode produksi. Jadi itu shift beberapa orang sih gitu. Oke. Baik. Oke. Kita break sebentar ya, nanti tanggung. Kita lanjutkan ya, karena ini waktunya mepet banget. Oke, sebentar lagi sesi terakhir. Jadi buat Anda yang mau berinteraksi masih bisa di 0812 11 12 959. Kita akan coba bahas lebih detail lagi tentang bisnisnya ini dan bagaimana menghadapi kompetitor. Itu belum sempat disinggung ya. Karena ada banyak orang yang mungkin merasa punya saya lebih enak dari punya tetangga sebelah. Nah, ini gimana secara kompetisi seorang Mbak Yesi itu mampu menyikapinya dengan bijak sehingga produknya itu tetap punya kualitas dan juga dicari di pasaran, khususnya untuk food and beverage. Kami akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama para pelaku bisnis dan leader. Kolaborasi terbaru dari Smart FM. Yang perlu kita sadari itu 3P gitu, pikiran, perasaan, perilaku ataupun perbuatan. Ini yang mudah untuk dilihat ya. Jadi inilah yang perlu dilatih terus. Menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tapi di sini Anda bisa dapatkan ilmunya. Di zaman yang serba modern, teknologi modern, kadang kita terlena dimanjakan oleh banyaknya teknologi, terutama gadget, atau kita terbiasa, atau kita ini menjadi terlalu penakut untuk takut lupa sehingga dikit-dikit kita mencatat, padahal kita punya otak yang luar biasa hebat. Dengarkan Smart Parenting and Creative Learning bersama Andida Meliala dan tim Researchful Parenting Indonesia serta Sutanto Windura dari The Brainic Institute. Smart Parenting and Creative Learning setiap Kamis jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau 9 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta,
dan Jakarta. Kicir-kicir, ini lagunya. Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Smart NLP, pindah jam siar. Ingat loh, zona nyaman itu belum tentu bikin kita happy loh. Nyaman itu tidak harus sama dengan happy. Nyaman itu kan cara kita melakukannya gitu loh. Smart NLP bersama Master Trainer NLP Hindranata Nikolai. Tentunya bisa Anda simak setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau 8 malam waktu Indonesia Tengah. Smart FM, part of KG Radio Network. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Ya, kita sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Enterprise from USA to Peyek Nyai. Ini sudah banyak hal yang disampaikan oleh Mbak Yessika Lisa selaku owner dari Peyek Nyai. Semoga dari 3 sesi yang sudah dijelang itu banyak insight positif ya yang bisa didapatkan. Paling tidak para pelaku UMKM juga bisa belajar banyak tentang apa yang harus dilakukan agar produk-produk makanan atau minuman yang dihasilkan itu ya tidak hanya bisa dikonsumsi oleh masyarakat sekitar saja, terdekat saja, tetapi amin-amin bisa go global. Walaupun prosesnya itu pasti harus melalui BPOM, sertifikasi halal MUI, dan juga komitmen serta konsistensinya. Saya baru tahu juga ternyata agak ribet juga ya Mbak Yesi ya untuk bisa mengurus semua hal yang berhubungan dengan kualitas di BPOM ya. Berapa lama kira-kira Mbak Yesi waktu itu proses pengurusannya? Untuk BPOM sendiri sih paling lama tuh bisa setahun, tapi bisa lebih cepat juga, mungkin hitungan bulan gitu. Jadi Bisa ya? tergantung BPOM-nya itu kasih jadwal untuk auditnya seberapa lama gitu. Dan auditnya itu mereka yang datang langsung atau kita bawa sampel ke sana? Mereka datang langsung. Kalau misalnya sampel kan kita memang harus kasih bukti laboratoriumnya. Oke, baik. Ini ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp kami, menanyakan begini katanya. Sekarang bentuk usaha ini apakah masih di rumahan atau memang sudah ada satu pabrik khusus yang tugasnya hanya menghasilkan Peyek Nyai ini, dan di mana areanya? Oke. Memang awalnya di rumah, tapi karena memang BPOM, jadi kita harus ada satu tempat produksi yang sesuai standar BPOM. Jadi sudah pindah ke produksi khususnya, level pabrik lah seperti itu. Dan itu ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Oh, di Ciputat, Tangerang Selatan ya? Ya. Oke. Oh, ini ada Mas Hafiz Rahman yang tadi nasi bakar RHF dari Adi Werna, Kabupaten Tegal. Mas Hafiz bilang begini, aku pernah coba peyek dengan kacang kedelai katanya. Oke. Ada varian juga kacang kedelainya ya? Ada, kita adanya kacang kedelai hitam. Oh, kacang kedelai hitam. Oke, baik. Oh ya, Mbak, kita perlu tahu juga nih untuk mensuplai bahan bakunya, khususnya untuk kacang kedelai atau kacang tanah, kemudian juga teri medannya itu, apakah menggunakan apa ya saya bilangnya, third party atau pihak ketiga atau bagaimana? Iya, kita pakai supplier. Jadi memang kita sudah ada supplier rutin. Jadi misalnya memang ada tim purchasing-nya juga, misalnya sudah habis, mereka tinggal order dari suppliernya gitu. Jadi kita sudah ada suppliernya semua sih untuk bahan baku. Untuk semua bahan bakunya ya, masing-masing ada ya? Ada. Oke, baik. Mbak, beranjak ke bisnis berikutnya kan tadi sempat dikatakan atau saya sempat juga membaca bahwa Peyek Nyai ini sudah menjadi reseller ya? Sudah ada reseller. Sudah ada resellernya. Iya. Sebetulnya ketika orang memulai sebuah bisnis, kapan sih memutuskan ada reseller atau tidaknya? Apa pertimbangannya? Oke. Kalau saya tergantung tujuan bisnisnya ya. Kalau saya kan memang fokus di branding saya. Jadi untuk
kontrak dengan reseller yang minta, sebenarnya banyak banget reseller yang minta ke saya, tapi saya harus sangat seleksi. Kenapa? Karena banyak reseller juga kan, maksudnya yang penting produknya terjual, tapi mereka tidak menjaga kualitas gitu kan. Misalnya seperti contoh peyek itu kan mudah patah. Kalau misalnya resellernya yang asal jual, walaupun produknya udah patah-patah atau misal packagingnya udah rada robek, itu kan akan menghancurkan branding saya sendiri gitu. Jadi memutuskannya itu memang kalau sudah ada demand-nya, dan kalau misalnya memang timnya tuh udah kuat dari back office-nya, karena harus ada satu tim yang ngurusin resellernya sendiri gitu. Oke, satu tim khusus untuk hanya ngurusin resellernya ya? Iya, karena kan kalau misalnya resellernya udah banyak, kita harus jalin hubungan sama dia dan selalu update resellernya. Gitu. Karena berhubungan dengan komitmen juga sih sebenarnya. Benar. Menentukan nasib bisnis juga ya sebetulnya ya. Kecuali misalnya ada yang maklon bukan pakai brand kita, mereka branding sendiri, itu lebih gampang karena kan kalau misalnya mereka jual misalnya tidak sesuai keinginan konsumen, misalnya ada yang komplain, itu nggak menghancurkan brand kita gitu kan. Oh, itu bisa ya dilakukan hal itu ya? Bisa. Kalau misalnya pabriknya sudah BPOM, kita bisa maklonin orang gitu. Apa pakai royalti kah atau bagaimana? Jadi tinggal tambah produk. Misalnya kan saya udah pabrik saya sudah di BPOM-in nih. Kalau misalnya ada reseller yang ingin pakai brand dia sendiri, saya tinggal daftarin ke BPOM, alamatnya di pabrik saya gitu. Oh, baik. Jadi sebenarnya term and condition berlaku ya untuk bisa juga memperluas kaki-kaki bisnis ya, Mbak Yesi ya. Oke, Mbak, konon kabarnya nih, saya perlu klarifikasi nih. Selain menjual berbagai macam cemilan khas Nusantara berupa peyek, katanya Mbak Yesi juga atau Peyek Nyai ini juga punya produk lain ya, apa sambal, kacang goreng dan juga cemilan lain. Gimana ceritanya ini? Untuk pelengkap saja kah? Atau bagaimana sebetulnya? Atau jadi target berikut untuk dikembangkan lebih global lagi? Jadi memang tujuan saya kan, saya melihat rempeyek ini memang peluangnya sangat besar gitu kan. Karena saya belum melihat ada brand peyek tuh yang level nasional sampai level internasional. Jadi memang tujuan saya untuk membesarkan brand ini kan. Tapi tujuan saya juga untuk mengembangkan makanan-makanan tradisional lainnya gitu. Jadi memang nanti akan dikenalnya bukan hanya rempeyek tapi banyak makanan Indonesia lainnya gitu. Oke, sedikit saya mau menyinggung tentang strategi marketingnya untuk bisa eksis di dunia digital. Apa yang dilakukan sebagai sebuah langkah-langkahnya, Mbak Yesi? Maksudnya gimana? Sorry. Strategi marketing digitalnya, karena banyak orang yang dulu kan kita pernah kenal keripik yang wah itu levelnya tuh berbagai macam, tapi tiba-tiba hilang begitu aja. Strategi promosinya tuh bagus banget, tapi nggak ada komitmen untuk konsistennya. Nah, bagaimana Peyeknya ini melakukan strategi marketing digital? Oke, jadi memang yang pertama kan kita harus branding. Branding itu kan sebuah janji dari produsen ke customer. Dan kalau misalnya memang kita udah tentuin target market kita bisa membuat branding tuh yang sesuai dari sisi visualnya, terus dari sisi penyampaian ke customer. Dan kalau misalnya itu udah tercapai semua, kita memang harus selalu konsisten iklanin. Kenapa? Karena manusia itu tendensinya itu makhluk hidup yang pelupa gitu. Kenapa brand-brand besar itu selalu iklanin walaupun dia udah tahu memang sudah besar gitu kan, udah level global. Tapi kenapa mereka iklanin dan selalu inovasi? Karena mereka nggak mau customer mereka tuh pindah hati ke kompetitor. Gitu. Jadi tujuannya tetap mengarah ke situ gitu ya. Ya. Ya pelanggan juga semakin setia, apalagi get more new customer itu kan jadi sebuah tantangan juga gitu ya. Oke, baik. Mbak, ini kita tinggal 3 menit, gak kerasa waktu ngobrol kita 1 jam ini. Adakah kegiatan-kegiatan yang intinya ini menularkan kisah sukses dari Peyek Nyai yang digawangi oleh Mbak Yesi ini, yang mungkin dilakukan dalam bentuk seminar kah, atau mungkin juga kelas-kelas khusus kah, untuk ya paling enggak ilmunya bisa tertular gitu. Pernah nggak melakukan itu atau mungkin sedang berlangsung di masa yang akan datang? Ini aku mau kasih tahu untuk yang baru memulai UMKM, ini pemerintah lagi baik banget, maksudnya akhir-akhir ini, karena memang perekonomian Indonesia kan sebenarnya itu
sangat bergantung sama UMKM, porsinya sangat besar gitu kan. Jadi ini kesempatan yang bagus karena pemerintah lagi kasih banyak kelas gratis, pelatihan-pelatihan, dan legalitas gratis juga gitu. Jadi ya memang karena saya dulunya memang mulai dari UMKM, saya ikutin semua pelatihan-pelatihan yang dikasih oleh pemerintah gitu. Jadi itu sangat berguna sih. Ya, jadi pesan moralnya adalah kalau misalnya ada pembelajaran yang bisa diikuti, kenapa tidak gitu ya? Karena itu kan investasi dari leher ke atas ya, berhubungan dengan knowledge pastinya. Oke, Mbak, konklusi yang mau disampaikan apa? Mungkin sedikit tentang kompetitor, monggo silakan. Tentang kompetitor. Ya kalau mungkin lebih kalau misalnya mau mulai bisnis, banyak banget yang bilang ke aku, misalnya kan emang banyak yang bilang udah kuliah di luar negeri mahal-mahal kok jualnya rempeyek gitu. Kalau misalnya banyak yang ngomong seperti itu, kalian jangan dengerin gitu loh. Karena dari omongan itu malah saya melihat peluang yang sangat besar. Oh, berarti makanan rempeyek tuh diremehin ya? Berarti belum ada brand yang besar. Itu kan menjadi peluang buat saya. Oh, berarti bisa nih jadi pertama di Indonesia yang yang booming gitu. Jadi mulai aja dulu. Termasuk mungkin juga hati kita harus ada switching paradigm ya tentang hal itu ya. Apapun yang direndahkan, kalau misalnya ada peluang, pasti bisa bangkit. Oke, Mbak Yesi, terima kasih banyak kesediaan waktunya sharing hari ini tentang semua aspek bisnis PY. Semoga dari apa yang disampaikan, ini Smart Business pendengar di Smart FM bisa menduplikasi ilmunya. Walaupun kayaknya untuk mengekor tuh, wah susah gitu ya, karena tiap orang itu punya masing-masing kapabilitas, kapasitasnya, dan juga hokinya masing-masing. Oke, Mbak Yesi sukses terus. Terakhir, Instagramnya kalau mau ke marketplace itu kemana dan apa keywordnya silakan. Kalau mau lihat produk-produk Peyek Nyai, tinggal @peyeknyai. Oke, Sih. itu saja ya. Baik. Starting dari harga 100, berapa? 28.000 ya tadi ya? Starting dari 28.000 hingga yang paling besar itu 225.000. Baik, silakan Anda coba mungkin boleh mencicipi, follow Instagramnya @peyeknyai dan langsung Anda bisa menjadi bagian dari rasa yang nikmat dari Peyeknyai tersebut. Mbak Yesi, kali ini terima kasih. Salam untuk semua tim yang bertugas. Kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya dan tetap menginspirasi masyarakat Indonesia. Dan seperti itu demikian perbincangan saya bersama dengan Mbak Yesi Kalisa, owner dari Peyeknyai, dan rekaman ini kami simpan di kanal YouTube Smart FM. Jadi Anda yang mau belajar silakan putar ulang tayangan ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Dadel Adam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Mbak, Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama para pelaku bisnis dan leader. Terima kasih dan sampai